Komponen pertama adalah selongsong. Bahan baku selongsong adalah kuningan atau beras dalam bentuk lembaran. Kuningan untuk bahan selongsong merupakan kuningan dengan grade Cartridge brass. Komposisinya adalah 70% tembaga dan 30% seng. Ada kadar timbal di dalamnya, namun di bawah 0,07%. Kuningan ini biasa disebut kuningan C260 atau C2600. Dari lembaran kuningan ini, dengan menggunakan proses blanking, dibuat bahan berbentuk seperti koin. Lalu, koin-koin ini dibentuk seperti mangkok yang disebut sebagai brass cup. Brass cup kemudian melewati proses yang disebut sebagai drawing atau deep drawing. Melalui serangkaian punch dan dice, brass cup ini dibentuk dengan proses deep drawing menjadi semakin panjang dan tipis. Sebelum dan di antara tahap drawing ini, kadang dilakukan heat treatment atau perlakuan panas berupa annealing. Tujuannya merubah struktur mikrologam sehingga lebih mudah dibentuk dan tidak retak. Hasil akhir dari proses drawing ini adalah silinder panjang dengan ujung rapat di satu sisi dan terbuka di satu sisinya. Kemudian, bagian yang rapat tersebut ditekan menggunakan die atau cetakan. Proses stamping ini meratakan bagian dasar dari selongsong, membentuk lekukan sebagai tempat primer, sekaligus mencetak tulisan-tulisan kode di bagian dasar selongsong. Proses selanjutnya adalah turning atau pembubutan. Bagian luar dari pangkal selongsong dibubut untuk membentuk ekstraktor groove atau lekukan untuk ekstraktor. Lekukan ini sebagai tempat bagi ekstraktor yang berbentuk kait untuk menarik selongsong setelah ditembakkan. Pada proses turning ini juga dibor lubang di bagian pangkal. Lubang ini sebagai saluran api dari primer ke ruang propelan. Proses selanjutnya adalah taper dan trim. Proses trim memotong bagian sisa sehingga panjang selongsong sesuai dengan desain. Dan proses taper memperkecil diameter bagian ujung dari selongsong sehingga berbentuk seperti botol. Setelah proses ini, selongsong sudah berbentuk jadi. Namun, ada satu proses lagi, yakni heat treatment atau perlakuan panas. Selongsong menjalani heat treatment, yakni proses stress relieving. Tujuannya menghilangkan tegangan-tegangan sisa akibat proses drawing tadi. Selanjutnya, produksi bagian proyektil. Bagian proyektil terdiri dari jaket atau cangkang luar dan core atau inti. Bagian jaket yang berbahan tembaga, bahan bakunya adalah lembaran tembaga. Prosesnya hampir sama dengan produksi selongsong tadi. Lembaran tembaga melalui proses blanking dan drawing menjadi bentuk ogive sebagai cangkang luar dari proyektil. Bagian inti yang berbahan timbal awalnya berupa gulungan kawat yang panjang. Lalu, kawat ini dipotong-potong. Potongan kawat ini kemudian dimasukkan ke dalam cangkang tembaga dan dipres sehingga menyatu. Selanjutnya, proyektil menjalani proses finishing menjadi bentuk akhir, misalnya penambahan profil botail di bagian pangkal dan meruncingkan bagian ujung. Yang ketiga, bagian primer atau penggalak. Primer dibuat dari bahan kuningan. Prosesnya juga sama dengan selongsong. Dari bahan lembaran kuningan, dipotong menjadi bentuk koin menggunakan proses blanking, lalu dibentuk menjadi brass cup dengan proses drawing. Hasilnya adalah brass cup yang berbentuk seperti mangkok. Di bagian dalam dipasang anvil yang juga terbuat dari kuningan. Lalu, di bagian primer diisikan zat kimia. Zat kimia ini sensitif terhadap tekanan. Jika ditekan akan meledak. Salah satu contohnya adalah merkuri fulminate. Yang terakhir adalah propelan. Saat ini, propelan umumnya menggunakan smokeless powder yang berbasis nitroselulose. Nitroselulose atau nitroselulosa berbahan selulosa yang terdapat pada material organik dari tumbuhan. Bahan bakunya misalnya kapas atau pulp. Selulosa ini mengalami proses nitrasi menggunakan asam sulfat dan asam nitrat menghasilkan nitroselulosa. Dengan proses nitrasi ini, bahan organik seperti kapas, kain katun atau kertas berubah menjadi lebih mudah terbakar dan hampir tanpa asap dan sisa pembakaran. Contoh nitroselulose adalah flash paper yang biasa digunakan dalam sulap. Bisa juga menjadi alat dukun.
Pabrik amunisi umumnya mendapatkan propelan dalam bentuk jadi tidak membuat sendiri. Proses selanjutnya adalah assembly atau perakitan. Primer dimasukkan di bagian belakang selongsong. Kemudian propelan diisikan ke dalam selongsong, lalu proyektil dipasang di bagian ujung. Amunisi sudah jadi dan siap di packing.